Dan aku bakal jadi host untuk sesi webinar kali ini, dan nanti pembicaranya akan ada Kak Ahmad, dan kita bakal bahas soal live streaming pakai OBS. Jadi sebelum kita mulai webinarnya, ada beberapa informasi yang perlu aku sampaikan ke teman-teman di sini. Jadi yang pertama itu adalah soal jadwal webinar edukasi TikTok Shop. Jadi di sini tim edukasi itu sangat pingin banget nih buat teman-teman bisa belajar terus sama kita, supaya bisnis teman-teman bisa berkembang. Oleh karena itu, aku mau kasih tahu teman-teman supaya bisa manfaatin kesempatan belajar ini untuk belajar setiap harinya, teman-teman. Jadi soal jadwal minggu ini, besok hari Rabu kita bakal bahas soal affiliate. Terus nanti Kamis kita bakal ada webinar soal regulasi supaya teman-teman di sini nggak kena pelanggaran. Dan Jumat nanti akan ada 2 kelas. Jadi yang pagi jam 11 itu ada soal tips and tricks live streaming. Terus jam 2 siang ada soal bootcamp. Jadi teman-teman kalau mau daftar bisa ke link ini, bentar aku kirim ke chat ya teman-teman. Oh, udah dikirim ya? Oke, terima kasih Kak Latifa. Terus, aku juga mau ajak teman-teman di sini buat untuk cek dan subscribe channel YouTube TikTok Shop Indonesia. Jadi di channel sini tuh nanti kita bakal ada beragam konten-konten edukasi yang pastinya bakal berguna buat teman-teman seller di sini. Jadi nanti bakal ada kayak YouTube Shorts, terus ada YouTube video biasa. Jadi teman-teman kalau mau, teman-teman bisa scan di sini buat bisa langsung ke YouTube channel TikTok Shop Indonesia, terus teman-teman bisa subscribe dan juga nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video baru dari TikTok Shop Indonesia. Teman-teman bisa screenshot dulu ya, ini aku kasih beberapa waktu lah. Oke, terus aku juga mau ingetin teman-teman di sini buat bisa join ke komunitas seller official TikTok Shop di Facebook, namanya TikTok Hood. Jadi nanti di grup TikTok Hood di sini teman-teman bisa saling sharing antar seller soal misalnya pengalaman atau tips and trick atau mau sharing ilmu juga bisa. Jadi nanti di situ juga bakal ada tim engagement dari TikTok Shop. Jadi kalau misalnya teman-teman ada problem atau kendala dalam operasi toko teman-teman, nanti bakal langsung dibantu di sana. Jadi teman-teman kalau mau join dan gabung, teman-teman bisa langsung scan QR code di sini juga. Nanti teman-teman bisa isi informasi yang diminta. Aku kasih waktu juga buat teman-teman buat scan atau screenshot. Oke. Kemudian buat teman-teman di sini yang udah masuk ke TikTok Hood, yang udah jadi member dari TikTok Hood, teman-teman bisa scan juga barcode di sini buat ikutin survei cepat. Jadi ini nggak sampai 2 menit buat teman-teman, supaya kita itu bisa tahu kira-kira mana sih yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa lebih baik lagi memfasilitasi teman-teman di TikTok Hood. Bisa di scan ya teman-teman. Aku kasih waktu lagi. Oke, cukup waktunya. Nah, ini nih salah satu keuntungan kalau teman-teman bergabung di TikTok gitu ya teman-teman. Jadi besok tanggal 28 kita bakal ada acara di TikTok Hood, yaitu pedas atau perbincangan cerdas teman-teman. Jadi nanti topiknya bakal membahas soal tingkatkan live streaming dengan fitur promosi penjual. Nanti pembicaranya ada dari Kak Arsyad. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar, teman-teman bisa ke link itu ya, bit.ly/pedas-promote ya teman-teman. Nah, aku kirim linknya di chat. Oke, sudah dibantu lagi sama Kak Latifa. Terima kasih Kak Latifa. Teman-teman bisa klik linknya di situ ya, kalau misalnya mau daftar ke acara pedas di TikTok besok. Oke, untuk ice breaking, kita mulai sebenarnya. Kita bakal main sedikit game, yaitu quiz seller panutan. Jadi pertanyaan-pertanyaan bakal seputar berjualan di TikTok Shop. Jadi sekalian teman-teman refresh pemahaman berjualan di TikTok Shop ya teman-teman. Jadi langsung ke pertanyaan pertama. Pak, teman-teman tahu jawabannya, teman-teman bisa langsung chat ya di kolom chat nanti. Oke, pertanyaan pertama itu adalah pusat pembelajaran yang paling lengkap TikTok Shop itu adalah namanya apa teman-teman? A, ada TikTok Shop Universe. Terus 2, B ada TikTok Shop Learning. C ada TikTok Shop Academy. Dan D adalah TikTok Shop Universal. Ayo teman-teman kirim jawabannya dong di kolom chat. Ya,
ada banyak, ini ada jawab C, 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 C. Oh, C semua jawabannya. Apakah jangan-jangan C adalah jawabannya? Langsung cek ya teman-teman, C. Oh, teman-teman, jadi C itu adalah TikTok Shop Academy, itu adalah pusat pembelajaran yang lengkap yang ada di TikTok Shop. Kalau teman-teman ada kebingungan atau pertanyaan mengenai TikTok Shop, teman-teman bisa langsung cek di halaman TikTok Shop Academy, teman-teman. Pertanyaan kedua, dari daftar di bawah ini yang tidak termasuk pelanggaran adalah A. Menggunakan model anak-anak, B. Penggunaan judul bahasa Indonesia, C. Penjualan obat pelangsing, dan D. Penjualan seragam instansi. Kira-kira jawaban yang benar yang mana teman-teman nih? Yang bukan pelanggaran. Jadi pasti sisanya adalah pelanggaran ya teman-teman. Teman-teman ketik jawabannya di kolom chat dong. Ini ada dari Kak Nita Irin. B. Penggunaan judul bahasa Indonesia adalah bukan pelanggaran. Apakah ada jawaban yang lain selain B? Oke, kayaknya nggak ada nih. Oke, aku kunci jawabannya B. Betul teman-teman, jawabannya B. Jadi yang tidak termasuk pelanggaran itu adalah penggunaan judul bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi karena judul produk itu harus pakai bahasa lokal di negara tersebut atau pakai bahasa Inggris. Jadi untuk pilihan lainnya di sini kayak menggunakan model anak-anak, terus obat langsing, terus sama jual seragam instansi itu melanggar ya teman-teman. Jadi jangan dilakukan supaya tidak kena pelanggaran. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jenis pelanggaran apakah yang terjadi di gambar ini? Ini ada gambar sepatu nih, tulisannya judulnya udah pakai bahasa Indonesia sih, tapi judulnya sepatu pria terlaris termurah bisa dibayar di tempat, hitam ukuran nomor 1. Kira-kira pelanggarannya apa ya teman-teman dari gambar di sini? Teman-teman bisa kirim jawabannya di kolom chat ya. Ini ada Kak Ella Nur Lela, jawaban pertama jawabannya A. Ada yang jawab D. Ini ya jawaban berbeda nih, Kak Andri. Oke, cukup banyak. Oke, kita cek jawabannya yang benar yang mana ya. Ternyata jawabannya A ya teman-teman. Jadi contoh ini melanggar karena itu merupakan salah satu bentuk dari klaim berlebihan ya teman-teman. Itu juga nggak boleh dilakukan karena takutnya nanti pembeli itu malah punya ekspektasi yang tinggi dan nanti ternyata waktu produknya udah sampai, ternyata kok nggak sesuai dengan judul. Nah nanti malah kecewa dan nanti malah berdampak buruk ke tokonya teman-teman. Jadi kalau bisa judul itu yang standar-standar aja, nggak usah yang sampai kayak melebih-lebihkan gitu teman-teman. Pertanyaan keempat dan terakhir, dokumen yang belum dibutuhkan saat mulai berjualan di TikTok Shop adalah A. KTP, B. ada PIRT, C. sertifikat halal, dan D. sertifikat HAKI. Kira-kira yang belum diperlukan apa ya teman-teman? C. ada A, ada D, D. Oke, kita cek langsung jawabannya. Sertifikat halal ya teman-teman. Jadi sertifikat halal itu belum diperlukan untuk pembuatan toko baru ya teman-teman. Jadi yang diperlukan cuma KTP, PIRT, dan sertifikat HAKI kalau misalnya teman-teman memang punya merek. Oke, itu aja sih teman-teman untuk kuis seller panutan teman-teman. Jadi aku juga ada beberapa update yang perlu aku sampaikan di sini soal fitur-fitur. Jadi pertama ada live interactive voucher. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai live interactive voucher ini, nanti teman-teman saat live stream bakal ada voucher yang teman-teman bisa diklaim sama penonton. Kalau misalnya udah menyelesaikan misi tertentu, seperti kalau misalnya penonton udah nonton 30 menit atau 1 jam, itu bisa dapat voucher diskon. Terus kalau misalnya penonton udah follow teman-teman bisa dapat diskon juga, atau ya emang bisa diklaim aja tanpa harus ngapa-ngapain gitu teman-teman. Jadi ini berguna banget supaya teman-teman bisa dapetin followers atau bisa menjaga perhatian orang-orang supaya tetap nonton. Tapi perlu diingat ini biayanya ditanggung oleh seller ya, jadi bukan oleh platform teman-teman. Jadi caranya kalau teman-teman mau aktifin, teman bisa langsung ke seller center, terus ke promotion, pilih voucher, terus nanti tinggal pilih interactive voucher teman-teman, terus nanti tinggal atur
misinya kira-kira teman-teman mau apa. Terus nanti kalau misalnya udah cocok, teman-teman bisa langsung distribute atau bisa disimpan dulu. Kemudian ada update dari Growth Center, jadi teman-teman sekarang bisa cek juga. Terus teman-teman bisa terima misi atau klaim hadiah di aplikasi TikTok Seller App. Jadi teman-teman bisa cek di home aplikasi TikTok Seller, terus pilih Growth Center. Terus nanti bisa lihat misi dan reward yang bisa diklaim itu apa aja, teman-teman. Terakhir ada fitur, ada di fitur affiliate. Jadi sekarang kita itu bisa langsung chat ke creator-nya di halaman affiliate. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi kalau misalnya mau hubungin creator buat afiliasi. Ini teman-teman, aku tunjukin lagi kursorku di sini, tombol kirim pesannya. Nah, sebelum kita mulai webinarnya, aku mau ingetin ke teman-teman di sini, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung sampaikan di kolom Q&A di box bagian bawah. Terus jangan pakai chat juga, karena itu cuma digunain buat interaksi dengan host dan seller. Dan terakhir, teman-teman bisa gabung ke TikTok Hood kalau misalnya ada keluhan atau pertanyaan yang di luar topik kita di hari ini ya, teman-teman. Oke, karena waktu udah jam 2, mungkin aku mau panggil pembicara kita pada hari ini, Kak Ahmad. Halo, Kak Ahmad. Oke, halo. Halo, Suara Kak Ahmad. saya jelas nggak? Jelas. Oke. Mantap. Oke, Kak Ahmad, silakan. Oke, halo teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya ya. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai penggunaan OBS untuk live streamingnya teman-teman di TikTok Shop gitu. Oke, kalau gitu saya langsung share screen aja ya teman-teman. Sebentar. Oke. Saya akan mulai langsung share screen. Ya, oke. Kita akan mencoba belajar untuk memaksimalkan fitur live streaming dengan menggunakan OBS ya teman-teman. Terus kayak banyak juga yang masih nanya-nanya, gimana sih cara pakai OBS? Gimana sih saya biar bisa pakai OBS atau gimana? Apa itu OBS itu gitu? Banyak juga teman-teman seller yang bertanya tentang pertanyaan itu, dan kita akan belajar itu dengan agendanya. Pertama, pengenalan OBS dengan fitur-fiturnya. Kemudian cara menggunakan OBS untuk live di TikTok. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan udah dijelasin, kalau nggak dipraktekin itu pasti kurang nih. Jadi kita akan coba praktekin. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang udah menggunakan OBS, yang udah install OBS di PC-nya, baik itu di MacBook atau misalkan di komputer Windows-nya, teman-teman boleh juga sekalian buka. Nanti kita akan coba praktekin ya teman-teman. Oke, mengapa sih harus OBS gitu? Kenapa nggak cuma live biasa aja nih? Gitu? Karena gini ya teman-teman, strategi pemasaran melalui live streaming itu sekarang kan udah nge-boom banget nih teman-teman, apalagi semenjak pandemi gitu. Dimana kita nggak bisa jualan langsung di tempat, yang itu tuh sebenarnya lebih enak atau lebih mudah lagi buat teman-teman pembeli itu untuk membeli barang di kita gitu sebagai seller. Tapi karena kan kemarin pandemi, lockdown, terus juga gak bisa ketemu secara langsung, pasar ditutup, makanya teman-teman seller atau brand atau UMKM itu menggunakan live streaming sebagai sarana mereka untuk berjualan. Jadinya udah banyak banget nih teman-teman dari 2020 kemarin yang live streaming sambil jualan. Berarti kan udah banyak banget tuh. Nah, untuk menambah daya saingnya, kita juga harus berkreasi gitu, lebih kreatif lagi nih. Gimana caranya supaya live streaming kita menarik gitu. Padahal kita udah punya produk bagus, padahal kita udah punya promo bagus, tapi kayaknya kita nggak kurang menarik secara penampilan live-nya gitu, atau enggak penampilan live-nya kurang unik nih gitu, kayak biasa aja nih gitu. Jadinya supaya menambah daya saing, salah satunya adalah menggunakan OBS Studio ini. Oke, kita kenalan dengan OBS ya. OBS ini adalah Open Broadcaster Software Studio gitu. Adalah perangkat lunak perekaman video dan streaming yang gratis ya, teman-teman. Terus terbuka bagi semua orang untuk OBS-nya sendiri ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman mau live streaming di platform apapun bisa menggunakan OBS gitu. Disambungkan menuju platform lainnya gitu. Tapi kan masing-masing platform kayak sosial media, misalkan kayak TikTok, punya kebijakan tersendiri terhadap penggunaan OBS ini.
Kayak gitu teman-teman. Tapi kenapa sih kita harus streaming menggunakan OBS gitu? Pertama, penjual bisa melakukan streaming langsung dari laptop atau PC gitu. Kadang mungkin saya di HP kayaknya suka error nih, atau misalkan HP saya masih keluaran lama nih gitu, perlu di-upgrade lagi gitu. Atau enggak misalkan di HP saya terbatas banget nih gitu, harus gimana gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat profesional juga nih teman-teman kalau pakai OBS ini, karena nanti tinggal disambung-sambungkan ke PC-nya teman-teman gitu. Terus juga teman-teman juga bisa menambahkan stiker atau dekorasi saat live. Apalagi teman-teman ini sekarang kita menghadapi flash sale 10-10 gitu. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang hadir di webinar ini sudah mendapatkan stiker untuk OBS atau untuk TikTok Live Studio supaya menghiasi live streamingnya teman-teman kayak gitu. Teman-teman juga bisa pakai itu gitu untuk membuat live streamingnya lebih menarik lagi. Cuman syaratnya lumayan nih teman-teman untuk menggunakan OBS ini. Pertama, setidaknya memiliki 10.000 followers. Kemudian tidak melakukan pelanggaran selama sebulan terakhir. Terus juga teman-teman harus menghubungi tim TikTok Shop untuk mengaktifkan fitur OBS. Jadi ada tiga syaratnya nih teman-teman untuk menggunakan OBS ini supaya bisa dibuka aksesnya. Kayak gitu. Kak Ahmad. Sorry Kak Ahmad. Ya. Itu Halo. Kak Ahmad, di layarnya ada kotak abu-abunya yang ada layout dari Zoom-nya itu. Oh, wait. Iya, coba mungkin diganti share screen-nya Kak Ahmad. Oke. Ini kayak harus gini ya? Ya, better. Ya, kelihatan. Oke. Mendingan di atas sedikit lagi. Sip. Yoi. Sorry, maaf teman-teman. Takutnya ini ya kehalangin. Aduh, oke. Lanjut ya teman-teman, ya kurang lebih begitu ya. Jadi penggunaannya bisa menggunakan alat-alat profesional, tapi tetap ada syaratnya. Gitu. Kayak tadi 10.000 pengikut, terus tidak melakukan pelanggaran selama sebulan terakhir, terus juga harus meminta tim TikTok Shop untuk mengaktifkan fitur OBS. Gitu. Untuk bisa memakai OBS saat live streamingnya. Kayak gitu. Lanjut. Nah, gini nih tampilan dasar OBS-nya nih teman-teman. Pertama, ini ada jendela software-nya ya, kayak misalkan video yang editing video mungkin agak familiar. Jadi kotak yang hitam besar ini adalah nanti tampilan teman-teman ketika melakukan live streaming, dan di bawah itu ada alat-alatnya kayak gitu. Lanjut. Pertama, di fitur OBS ini ada adegan atau scene. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, nah di hitam ini adalah scene-nya ya teman-teman. Jadi kayak apa yang mau teman-teman tampilkan ketika live streaming gitu. Terus juga kan kalau scene itu kan bisa banyak nih teman-teman. Kalau misalkan kayak di TV kan gitu kan, anggaplah ini OBS ini adalah studio virtual gitu. Jadi teman-teman bisa merubah tayangan kayak gini. Misalkan saya sekarang posisinya ngadep ke sini. Terus ketika saya pindah ke sini gitu. Ada perpindahannya gitu. Jadi kayak teman-teman bisa menambahkan beberapa scene untuk membuat tampilan live streamingnya itu lebih seru lagi, lebih menarik lagi. Kayak gitu. Namanya pakai scene. Nanti gimana cara pakainya? Nanti kita praktekin. Kemudian yang kedua adalah sumber input gitu atau source. Kan kita pakai ini ya teman-teman, pakai alat-alat profesional gitu. Kayak misalkan ada yang pakai HP yang kameranya bagus, bisa disambungin segala macam. Kemudian bisa pakai kamera DSLR atau mirrorless atau segala macam gitu. Terus juga teman-teman bisa menambahkan tangkapan layar di software yang teman-teman bisa yang lagi mainin gitu. Karena kan ini bisa digunain juga untuk main game, live streaming di game, atau misalkan live streaming sambil jualan juga gitu. Jadi banyak media yang bisa teman-teman tambahkan melalui si sumber ini gitu. Jadi di mana si sumber ini dikumpulin menjadi satu scene kayak gitu. Kemudian audio mixer. Karena kan tadi kan kita udah masukin mikrofon, terus kayak masukin speaker atau misalkan apa. Nah kan takutnya suaranya tabrakan nih ya teman-teman gitu. Nah ini dengan fitur audio mixer ini teman-teman bisa mengatur suaranya supaya gak tabrakan gimana ya gitu. Kayak misalkan dikurangin suara speakernya, dinaikin suara mikrofonnya supaya
suara kita terdengar lebih kencang lagi dan lebih jelas lagi gitu. Atau enggak kayak misalkan kita pakai background musik nih tapi takut kena pelanggaran gitu. Ya salah satunya adalah ketika pakai audio mixer ini si suaranya dikurangin. Kayak gitu. Ya, kena bocoran. Gak apa-apa. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak teman-teman bisa mengakali suara yang misalkan keluar masuk melalui audio mixer ini. Keempat. Nah, transisi adegan ya. Nah, kan ada kalau misalkan teman-teman lihat gitu kan ada perubahan transisi ketika misalkan perpindahan sudut pandang gitu kan, kayak di TV-TV kan ada semacam transisinya ya. Nah, teman-teman bisa mengatur transisinya tuh menggunakan fitur transisi adegan gitu. Jadi yang tulisan pudar ini ada beberapa efek lain lagi gitu selain pudar gitu. Kayak misalkan fading atau misalnya jadi hitam dulu terus berubah jadi ke gambar lain, terus kayak misalnya jadi putih dulu terus ke gambar lain kayak gitu. Dan durasinya pun bisa teman-teman atur di sini. Lanjut ke panel kontrol. Panel kontrol ini adalah tombol-tombol yang memang penting banget untuk melakukan live streaming gitu. Seperti kayak buat mulai live streaming ya tinggal klik mulai streaming. Terus tapi kayak kita tuh udah siap nih peralatannya sama tampilannya. Tapi ini gaya suaranya udah pas belum ya, atau misalkan posisinya udah pas belum ya gitu. Teman-teman bisa mencoba testing dengan klik tombol mulai merekam ini. Mulai merekam ini gitu. Nah, teman-teman bisa ngerekam tampilan di OBS ini secara langsung, terus juga teman-teman bisa langsung ngelihat hasilnya seperti apa. Kemudian ada juga mulai kamera virtual. Nah, yang sekarang saya gunakan ini kamera virtual ya teman-teman. Saya coba ini deh. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan saya ngadepnya ke ini ya teman-teman, ke depan. Terus kalau misalkan di sini saya ngadepnya ke sini. Jadi kamera virtual fungsi OBS ini selain buat streaming, ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai kamera virtual untuk berbagai aplikasi lainnya. Kayak misalkan Zoom meeting seperti ini. Terus juga ada mode studio di mana teman-teman bisa mengawasi tampilan secara keseluruhan. Kemudian ada pengaturan di mana di sini banyak opsi-opsi penting, pengaturan penting kayak misalkan cara ngatur audionya gimana, cara ngatur videonya gimana, cara ngatur streamingnya gimana gitu. Di situ banyak banget yang bisa teman-teman atur pengaturannya. Terus juga kalau misalkan pencet keluar, yaitu nanti keluar dari aplikasinya kayak gitu. Lanjut. Kita praktekin kita simulasikan dulu gitu cara menggunakannya. Kayak misalkan kita udah baru install nih si OBS-nya, tapi bingung nih settingnya gimana. Kalau misalkan buat teman-teman yang baru banget menggunakan OBS, baru install banget, nah nanti ketika install itu bakal ada namanya window setting untuk di awal gitu. Teman-teman tinggal di cancel aja atau tinggal batal aja, nanti dia masuk ke settingan yang biasa, yang default gitu. Jadi tinggal install aja, teman-teman tinggal download dari websitenya OBS, baru nanti install aja. Terus ini pengaturan video gitu. Nah kan kalau misalkan kita mau live di TikTok itu kan harus menyesuaikan resolusinya kayak HP gitu ya teman-teman. Cuman kan kalau misalkan kita dari komputer pasti ininya landscape. Nah kita harus mengatur tampilannya dari landscape menuju portrait ya teman-teman. Jadi kayak atur resolusinya di settingnya ke 1080 ke 1920 atau 720 kali 1280, kemudian filter downscale-nya menjadi 36 atau atur FPS-nya menjadi 30. Teman-teman bisa screenshot untuk ini ya supaya jadi settingan patokannya teman-teman ketika mau live menggunakan OBS. Kayak gitu. Oke, nah kayak gimana sih ngatur resolusinya? Kayak gini, teman-teman masuk ke pengaturan. Ya, di sini masuk ke pengaturan, lalu nanti akan muncul jendela kayak gini ya teman-teman.
Nah, ini ada pengaturan umum, pengaturan streaming, pengaturan output, audio, video, pintasan sama lanjutan. Masuk ke video, nanti teman-teman bakal ngelihat seperti ini. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa gunakan ukuran seperti ini. Kayak misalkan resolusi dasarnya 1080 kali 1920, kemudian 1080 kali 1920 untuk outputnya gitu. Tapi untuk filter downscale-nya ini nggak perlu diikutin juga, teman-teman bisa lihat yang default-nya aja, terus kayak FPS-nya, teman-teman bisa gunakan yang umumnya 30 aja gitu. Jadi ini lebih aman, tapi tetap lancar juga ya teman-teman. Bisa di screenshot juga ya. Oke. Nah, kemudian adalah pengaturan scene ya teman-teman, atau pengaturan adegan gitu. Di sini saya bikin contohnya 2 gitu. Misalkan kita bayangkan kita lagi jualan alat elektronik yang memang mau sekalian di-review gitu. Jadi kalau misalkan ketika saya mau sambil review kayak gitu, saya pasti saya coba gunakan dua kamera, 2 jenis adegan yang bisa menjelaskan pertama ya sebagai host, kedua adalah adalah scene untuk atau adegan untuk mereview itu secara lebih dekat lagi gitu. Kayak misalkan di sini ada host cam-nya, ada product cam-nya juga gitu. Tapi teman-teman juga bebas sih mau nambahin beberapa scene atau misalkan cuma 1 scene doang juga gak apa-apa gitu. Ini cuma contohnya aja bagaimana pemanfaatan scene ini. Jadi teman-teman bisa mindahin antara kamera host ke kamera produknya. Nah, gimana sih caranya nambahin scene? Teman-teman masuk ke adegan, kemudian pilih tanda plus, diklik aja tanda plusnya untuk menambahkan si adegannya atau scene-nya. Terus teman-teman juga bisa kasih nama scene apa gitu supaya ngebedain antara scene pertama sama scene yang kedua. Terus nanti tinggal klik OK aja. Nah, lalu kalau misalkan buat nambahin si sumbernya gitu, kayak misalkan tadi kan udah ada scene nih gitu. Nah, teman-teman bisa nambahin sumbernya gitu. Sumbernya itu saya mau masukin kamera, gimana nih gitu. Teman-teman klik ke sebelahnya ada tanda plus lagi di sumber. Kemudian nanti teman-teman bakal muncul beberapa jenis media yang ingin teman-teman pakai gitu. Nah, kebetulan karena ini saya tujuannya mau nambahin kamera, pilih perangkat penangkap video gitu. Kemudian di sini ada 2 pilihan gitu. Jadi kayak teman-teman bisa buat baru terus kasih nama apa gitu, atau enggak misalkan karena sebelumnya saya udah masukin beberapa perangkat ini gitu, ya udahlah pakai yang ada aja gitu. Tapi untuk sekarang tambahin dulu yang buat baru aja gitu. Baru klik OK. Nah, nanti teman-teman bakal muncul window seperti ini gitu. Jadi kayak ada previewnya, ada tampilannya, oh ini kalau pakai kamera ini tampilannya kayak gini gitu. Teman-teman tinggal pilih aja perangkatnya di pilihan perangkat ini gitu. Kalau ada beberapa sumber kameranya gitu. Terus kalau udah tinggal klik OK. Nah, sekarang audio. Jadi kalau misalkan pengaturan audio itu teman-teman bisa bebas sih. Jadi kayak teman-teman tinggal tadi tambahin kayak source kayak sebelumnya, cuman masukinnya adalah yang audionya gitu. Jadi kalau misalnya mau nambahin mikrofon atau misalnya mau nambahin speaker, teman-teman bisa tambahin mikrofonnya aja. Kalau misalkan untuk ininya, teman-teman bisa dibaca aja, karena bisa jadi tidak bisa disesuaikan dengan perangkatnya teman-teman. Tapi untuk caranya seperti ini ya teman-teman. Sama, masuk ke tanda plus di bagian sumber media, terus nanti pilih penangkap input audio. Misalkan contohnya ini adalah saya mau masukin mikrofon wireless gitu. Misalkan kayak ini gitu, kayak yang saya pakai gitu. Saya mau nambahin mikrofon wireless nih. Nah, pilih penangkap input audio. Kemudian teman-teman sama dikasih pilihan yang sama kayak baru atau misalkan tambah yang ada, teman-teman misalkan di sini karena baru, pilih yang baru, kasih nama, baru klik OK aja.
Terus di sini teman-teman tinggal pilih perangkatnya apa aja. Nah, kalau misalkan bawaan berarti kan mungkin dari laptopnya atau misalnya dari PC-nya udah ada mikrofonnya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja perangkat mana aja yang mau teman-teman tambahin. Kayak gitu. Baru kalau udah tinggal klik OK. Nah, ada peralihan multi kamera ya teman-teman. Jadi kayak misalkan tadi kan saya udah nambahin nih 2 kamera gitu. Kayak misalkan pas di sini, nah saya kan ada 2 kamera nih, satu di sini, satu yang kedua di depan saya ini gitu. Nah di sini tuh teman-teman juga bisa membuat apa namanya ya, membuat tampilan peralihan kamera untuk apa ya namanya tuh memonitor gitu kondisi setiap scene tuh seperti apa, terus kayak buat mindah-mindahinnya kayak gimana gitu. Nah, jika misalkan teman-teman apa mau coba kayak gitu, bisa kok gitu. Jadi kayak misalkan saya mau klik yang apa mau melihatin yang ini nih, tinggal diklik aja nanti bakal pindah. Kayak misalkan saya mau klik ke yang dekat nih, yang webcam misalkan. Nah, akhirnya saya pindah kayak gini. Atau misalnya mau ke yang jauh, tinggal pindahin kayak gitu. Nah, caranya teman-teman bisa ketika masuk ke di aplikasi OBS-nya, teman-teman masuk ke tampilan ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang tampilan ini atau V. Lalu nanti bakal keluar menu seperti ini, teman-teman. Ada antar muka layar penuh atau misalnya tombol daftar adegan atau sumber, terus juga ada statistik. Nah, pilih teman-teman tampilan multi yang berjendela ya, teman-teman. Karena kalau misalkan layar penuh berarti nutupin satu monitor gitu. Nah, supaya bisa digunakan secara praktis, teman-teman pilih aja yang berjendela. Nah, nanti bakal muncul kayak gini nih, teman-teman, ada jendela kayak gini. Jadi kayak ini apa yang ditampilkan pada saat di layar yang hitam ini, teman-teman. Nanti bakal munculnya kayak gitu. Terus kayak di sini ada beberapa jenis scene yang teman-teman buat tadi. Gitu. Kayak misalkan saya mau pindah ke yang nomor 1 nih, yang ada muka sayanya gitu. Saya tinggal klik yang ada mukanya ini, maka di sini akan berubah ke yang ini. Gitu. Jadi ada perubahannya. Nanti kita praktikin. Terus juga kan kalau buat jualan pastinya perlu banget nih supaya didekorasi tapi tidak menggunakan peralatan yang susah dibikin gitu. Nah, salah satunya adalah menambahkan running banner pads gitu. Jadi kan kalau misalkan kita lihat nih teman-teman kayak misalkan di live seperti ini kan ini ada kayak gambar muncul di atas layarnya gitu. Nah, teman-teman tinggal tambahkan di source yang tadi. Nah, pilihnya adalah image slideshow, di mana teman-teman bisa mengatur masukin beberapa gambar yang jadi slideshow, teman-teman. Jadi kayak tampilan ini dan itu bisa diatur bisa muncul atau enggaknya. Nanti kita praktekin juga simulasinya kayak gini ya, teman-teman. Tuh, nanti bakal ada perubahan banner kayak gini. Jadi selain teman-teman ngepin produk, teman-teman juga bisa melihat ini mana aja yang sell gitu. Kayak gitu. Supaya orang lebih tertarik lagi apa aja ya produk yang dijual sama kita tuh gitu kayak gitu. Oke, nah ini tampilan slideshow produknya. Nah, caranya adalah pertama, teman-teman klik tanda plus untuk menambah sumber media seperti biasa. Kemudian pilih slideshow gambar. Kayak gitu. Nah, kalau udah klik slideshow gambar, nanti akan dikasih pilihan sama kayak gitu. Tinggal klik buat baru, kasih nama, terus klik OK. Terus nanti teman-teman bakal masuk ke muncul layar seperti ini. Terus kayak tinggal di scroll ke bawah. Nah, di sini tuh yang kotak hitam ini, teman-teman tinggal tambahin aja gitu. Tanda plus ini, tambahin gambar-gambar yang mau teman-teman pakai. Gitu. Nah, untuk si gambar ini bisa teman-teman bikin sendiri. Kalau misalkan teman-teman pede nih bisa ngedesain gambar gitu. Terus bisa bikin logo gitu. Atau teman-teman kalau yang udah join ke campaign yang dari TikTok, biasanya teman-teman juga dikasih nih si stiker-stiker yang bisa teman-teman pakai pada saat event tersebut gitu. Pada saat campaign tersebut. Maaf teman-teman, agak dingin ternyata ya di studio.
Nah, ketika teman-teman sudah menambahkan gambarnya, teman-teman tinggal klik OK aja ya, teman-teman. Nah, ini juga agak penting nih, teman-teman. Selanjutnya adalah pengaturan sebelum streaming. Teman-teman bisa screenshot juga untuk ini ya settingannya, karena ini bisa teman-teman pakai sebagai patokan juga. Gitu. Tadi kan kita udah nyobain masuk ke pengaturan kan, akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini teman-teman pilih pengaturan output gitu. Jadi pengaturan output ini adalah bagaimana datanya teman-teman yang digunakan untuk live streaming itu bisa dikirimkan ke server TikTok gitu. Nah, teman-teman pertama pilih track audionya. Audionya ini ada audionya, ada beberapa channel kan ya. Teman-teman pilih yang nomor 1 aja. Terus pilih pengkodeannya adalah X264 gitu. Terus juga outputnya ini teman-teman bisa diatur ulang ke 1080 kali 1920 sebagaimana teman-teman lihat di pengaturan videonya. Kemudian control rate-nya di CBR, kemudian bit rate-nya diatur antara 2.500 sampai 6.000 ya teman-teman. Nah, bit rate ini teman-teman bisa hitung gitu dengan cara membagi 2 kecepatan upload internetnya teman-teman. Kayak misalkan koneksi saya nggak terlalu bagus nih, kecepatan uploadnya cuma 10 MB per second gitu. Nah, berarti kalau misalkan dijadiin kilobyte, itu berarti kan 10.000 kilobyte per second. Nah, diambillah setengahnya nih teman-teman. Jadi kayak kecepatan uploadnya dipakai setengahnya untuk streaming. Supaya apa? Ini tujuannya adalah supaya ketika live streaming itu kita nggak nge-lag teman-teman. Dan nggak mengganggu koneksi internet kita gitu secara keseluruhan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau atur si bitrate-nya ini, teman-teman bisa menghitung dulu dari kecepatan upload internetnya teman-teman dulu. Diambil setengahnya lah paling banyak gitu. Jadi tidak menghabiskan kecepatan upload teman-teman di internet kayak gitu. Terus juga penggunaan CPU-nya itu teman-teman bisa pilih yang very fast gitu, supaya tidak memberatkan komputer atau PC-nya teman-teman sendiri gitu ketika live streaming. Nah, terus kan tadi kan ada kita harus menghubungi tim TikTok dulu untuk dibukakan aksesnya. Kenapa? Karena untuk menggunakan OBS ini teman-teman, ketika kita live, kita harus mengatur URL server dan kunci streamnya. Gitu. Jadi ketika kita masuk ke pengaturan, kita harus mengatur mengatur si server streamingnya. Gitu. Nah, biasanya kalau misalkan udah kebuka, teman-teman bisa menemukan namanya server URL sama stream key-nya. Di mana ini teman-teman harus copy paste di settingan si OBS-nya ini teman-teman. Nanti kita coba praktekin meskipun ya sebenarnya kita belum ada akun ini, tapi kita coba. Nah, baru kalau misalkan udah punya server URL sama stream key-nya, kalau udah di copy paste, teman-teman bisa langsung melakukan live streaming di TikTok ya, teman-teman. Tinggal copy paste. Nah, kalau misalkan cara dapatnya gimana kalau di HP gitu. Nah, untuk mendapatkan URL server dan stream key, teman-teman kalau misalkan di HP kan ketika mau live ada beberapa pilihannya nih, teman-teman. Ada yang pakai kamera HP, kemudian ada yang juga game streaming kalau sekarang tuh. Terus juga ada cache on PC and Mac. Nah, teman-teman pilih cache on PC and Mac. Nah, ketika teman-teman udah kebuka nih gitu si fitur OBS-nya, teman-teman bisa di HP teman-teman bakal muncul opsi seperti ini, cache on PC or Mac. Gitu. Nah, ketika teman-teman pilih yang ini, maka yang muncul adalah jendela seperti ini. Gitu. Ada alamat URL-nya, yang dimana ini bisa di copy paste nanti. Jadi kayak misalkan saya copy dulu si server URL sama stream key-nya ini kirimin ke WA saya yang di PC misalkan.
nanti saya copy lagi di OBS gitu. Caranya gitu. Kemudian kalau misalkan saya live streaming di PC, gimana caranya saya menambahkan produknya, gimana Kak gitu kan. Banyak juga yang tanya seperti itu gitu. Teman-teman bisa masuk ke stream dashboardnya teman-teman. Pertama, teman-teman bisa melihat di Seller Center atau menggunakan URL ini. Teman-teman bisa screenshot di shop.tiktok.com/streamer live product list, di mana teman-teman bakal melihat dashboard streamingnya teman-teman secara langsung melalui halaman ini gitu. Di mana di sini ada opsi live streaming, kemudian ada showcase, ada data kompas, dan juga ada account standing. Di mana live stream ini teman-teman berfungsi melihat produk-produk yang dimasukkan secara live gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman udah punya produk set, banyak juga pertanyaan gimana caranya bikin set produk saat live. Nah, di sini teman-teman bisa membuat live set produk saat live aja gitu. Terus juga teman-teman yang udah kebuka, ada juga fitur giveaway ya teman-teman. Di mana fitur giveaway ini belum kebuka di semuanya ya teman-teman. Mungkin bulan Oktober udah bisa diakses oleh semuanya. Terus juga bisa ngelihat campaign juga teman-teman, atau promo-promo yang diadain sama TikToknya gitu. Terus juga teman-teman bisa melihat voucher juga saat live gitu. Voucher-voucher yang berlaku di teman-teman saat live juga. Terus yang kedua, showcase ini adalah informasi produk aktif, di mana si produk-produk yang ada di toko teman-teman nanti bakal bisa dilihat di sini gitu. Teman-teman bisa masuk ke showcase ini, terus kayak ngelihat produk, terus kayak si produknya bisa teman-teman tambahin saat live juga gitu. Nah, di sini semua produknya teman-teman yang aktif ada di sini. Terus juga kayak misalkan ada data kompas, di mana informasi mengenai performa live, video, produk, dan juga kayak ada pelanggaran atau misalkan ada pemberitahuan apa, teman-teman juga bisa melihat di data kompas ini ya teman-teman. Nah, untuk account standing tadi kalau misalkan ada kayak pelanggaran atau misalkan peringatan gitu, teman-teman bisa melihat kesehatan akunnya teman-teman saat live itu secara langsung melalui stream desktop ini gitu. Jadi teman-teman gak usah takut kayak gimana ya cara masukin produknya, terus kayak gimana lihat performanya. Teman-teman bisa masuk melalui TikTok streamer desktop ini gitu. Atau bisa masuk melalui Seller Center terus kayak melihat dashboardnya. Kayak gitu. Terus juga ada banyak juga yang nanya gimana Kak caranya saya ngepin produk kalau misalkan di PC. Kan kalau misalkan saat live itu teman-teman bisa menambahkan moderator nih gitu. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan moderator untuk melakukan balas komen, terus kayak untuk menjaga kolom komentar supaya lebih aman, terus juga bisa membantu untuk pin produk ya teman-teman. Oke, paling kayaknya kalau misalkan cuma dijelasin doang kayaknya bingung gitu. Kita coba simulasi secara langsung ya teman-teman mengenai penggunaan OBS ini. Oke. Nah, ini tampilan OBS ini secara langsung kayak gitu. Jadi ada berkas ubah sama kayak beberapa software lain, di mana di sini ada adegan. Di sini saya udah bikin 2 gitu. Ada 2 macam adegan. Terus juga di sini ada beberapa sumber gitu, kayak tadi. Terus gimana sih caranya kalau misalkan saya mau setting supaya bisa live di TikTok gitu. Banyak juga pertanyaan seperti itu. Teman-teman bisa melakukan pengaturan di sini ya teman-teman. Nah ini kalau misalkan ini masuk ke pengaturan videonya. Oh, saya matiin dulu kamera virtualnya. Nah, di sini teman-teman masuk ke pengaturan. Nah, di sini teman-teman bisa merubah si resolusi dasarnya, resolusi dasar si tampilannya jadi
jadi portrait gitu. Karena kan ini kalau 920 kali 1080 ini kan landscape ya teman-teman. Tinggal kita balikin aja. 1080 kali 1920. Nah, nanti ini bisa ngikutin. Nah, ini untuk filter downscale-nya nggak usah diatur pun nggak apa-apa. Terus yang penting FPS-nya di yang paling aman adalah 30 supaya nggak nge-lag, tapi tetap kualitasnya masih bagus. Oke. Nggak klik oke, maka tampilannya begini ya teman-teman. Jadi si layar hitamnya jadi kayak HP tampilannya. Terus nanti kita masukin, misalnya mau masukin kamera, nah kameranya tinggal kita atur mau disimpan di mana. Terus kayak mau nambahin background nih teman-teman, kayak misalkan mau bikin background kayak gini. Bisa kok teman-teman. Misalkan ini anggaplah saya pakai green screen ya teman-teman. Di sini belum ada green screen-nya di studio kebetulan. Nanti kayak misalkan saya mau menambahkan background supaya lebih menarik. Atau misalkan gambar yang menunjukkan saya lagi lagi diskon. Bagian sumber ini tinggal klik tambah, lalu pilih gambar yang bergerak. Misalkan saya pakai sumber media video, tambahin aja. Nah, baru di sini teman-teman cari file apa aja yang mau teman pakai. Misalkan ini saya mau bikin video animasi free ongkir. Otomatis ininya bentar. Nah, akhirnya muncul. Nah, kayak misalkan teman-teman dikasih sama TikTok stiker-stiker seperti ini ya, gitu, supaya kelihatan lebih menarik si live streamingnya gitu. Kan kalau misalkan ada animasi-animasi seperti ini kan kayak ketika pas live tuh lebih catchy gitu, eye catchy gitu, lebih kayak oh ternyata seru ya ada ininya gitu, ada animasi-animasinya gitu. Nah, teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Terus juga saya mau nambahin mikrofon gitu supaya input suaranya lebih lebih bagus gitu. Kalau misalkan pakai yang bawaan dari laptop kurang bagus. Ya udah. Berarti kita bisa menambahkan penangkap input audio. Tinggal tambahin aja. Di sini ada beberapa, teman-teman bisa teman-teman bisa colokin gitu ke laptopnya kayak misalkan mikrofon USB atau misalkan mikrofon bawaan dari dari laptopnya kayak gitu. Misalkan saya pakai yang bawaan aja ya. Nah, di sini teman-teman si inputnya bisa diatur di mixer audio gitu. Kayak misalkan suara desktopnya saya nyalain atau misalkan saya mute supaya tidak mengganggu noise gitu. Nah, di sini bisa teman-teman atur mau dikurangin atau mau dinaikin suaranya. Bisa teman-teman tambahin seperti itu. Terus juga saya mau nambahin media lain gitu. Kayak misalkan gambar produk gitu. Teman-teman tadi tinggal tambahin slideshow gambar aja ya, seperti yang dijelaskan di deck juga gitu. Nah, buat slideshow gambar. Teman-teman tinggal tambahin di sini. Nah, di sini ada tanda plus ya. Tambahkan berkas. Nah, misalkan saya mau masukin gambar apa ya? Oke, apa ya? Misalkan logo TikTok Shop. Misalkan. Nah, logo TikTok Shop sama TikTok Shop Academy gitu. Nah, mau nambahin animasi seperti ini gitu. Jadi nanti bakal muncul ketika live-nya itu seperti animasi juga, tapi sebenarnya itu bisa teman-teman atur gitu. Kayak misalkan perpindahannya. Nah, ini di sini caranya adalah mode slide-nya teman-teman bisa diatur mau otomatis atau manual gitu.
Nah, kayak saya misalkan mau manual. Nah, nanti manual itu kayak misalkan kita pencet apa, nanti dia bakal pindah ke gambar yang mana gitu, atau gambar selanjutnya. Gitu. Misalkan kita coba manual ya teman-teman. Nah, kita pilih yang manual baru oke. Kita pindahin dulu posisinya di mana. Misalkan di sini aja ya. Nah, baru untuk yang manual ini kan harus ada tombol yang digunakan untuk memindahkan gambar gitu, merubah gambarnya, masuk ke pengaturan, baru masuk ke pintasan ya teman-teman. Terus di scroll ke bawah, di sini ada di sini scene 1. Nah, di sini ada tampilan wait. Nah, di sini teman-teman bisa munculin atau hilangin si gambar tersebut gitu. Kalau misalkan udah beres gitu. Tapi ini gak usah dipakai. Kita pakai yang ini nih. Nah, slideshow gambar. Nah, kalau misalkan kita mau slide berikutnya, saya mau pakai arah kanan gitu. Terus kalau yang sebelumnya saya mau pakai kiri. Gitu. Jadi tinggal dipencet di keyboardnya teman-teman gitu. Mau tombol apa untuk jadi slide berikutnya atau misalkan slide sebelumnya mau pakai tombol apa. Tinggal terapkan baru oke. Akhirnya kalau misalkan saya pencet tombol kanan, nanti si gambarnya berubah jadi gambar TikTok Shop Academy. Nah, kalau misalkan kayak saya punya gambar produk-produk yang lagi promo gitu. Jadi biar disesuaikan pas lagi dipin, jadi pin produknya dulu, terus kayak dipindahin nih gambarnya. Oh, sekarang giliran produk ini nih yang muncul gitu. Teman-teman bisa melakukan seperti itu. Gitu. Jadi bisa ubah-ubah gambarnya gitu. Kayak di slideshow kayak gitu. Nah, ketika misalkan ini anggaplah udah bagus ya teman-teman, saya mohon maaf gak bisa nyusun ininya supaya lebih menarik banget. Cuman kayak untuk sistem penggunaannya kayak gini ya gitu. Nah, teman-teman bisa karena settingnya udah bener nih setting outputnya. Terus gimana sih caranya tadi masukin URL key, URL server sama kunci streamnya gitu. Masuk ke pengaturan ya teman-teman. Terus pilih yang streaming. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa jenis layanan, tapi untuk TikTok saat ini belum ada nih di OBS teman-teman. Baru makanya di sini tinggal pilih sesuaikan. Nah, baru kita masukin nih kalau misalkan udah punya kunci server ini, teman-teman tinggal di copy paste ke sini. Terus kunci streamnya juga tinggal copy paste. Baru kalau misalkan memang udah di copy paste, baru langsung tinggal terapkan baru oke. Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman, berarti secara sistemnya, jadi akunnya teman-teman udah nyambung nih dari OBS ke server TikTok-nya. Jadi teman-teman ketika mau live streaming, udah bisa langsung nyambung ke TikTok gitu. Nah, kalau misalkan udah semua, teman-teman tinggal tinggal klik mulai streaming aja. Kayak gitu, teman-teman. Untuk penggunaan OBS, setidaknya ini dasar-dasarnya ketika teman-teman mau coba pakai menggunakan OBS. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin langsung lanjut kembalikan dulu ke Kak David. Siapa tahu ada pertanyaan atau apa. Thank you Kak Ahmad. Udah bawain materinya. Jadi materi barusan penting banget ya teman-teman buat teman-teman di sini yang mau meningkatkan performa penjualan di live streaming ya teman-teman. Sebelum kita ke sesi Q&A dan sambil menunggu Kak Ahmad mungkin minum atau istirahat, aku mau buka poll dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi survei di sini. Ada beberapa pertanyaan yang teman-teman perlu isi. Pertama itu ada soal teman-teman bisa read topik webinar TikTok Shop hari ini. Gimana nih teman-teman soal topik soal OBS hari ini teman-teman gimana? Puas atau tidak? Teman-teman bisa pilih. Terus pertanyaan kedua ada juga penyampaian materi oleh pembicara itu mudah dimengerti atau tidak tadi. Jadi tadi Kak Ahmad poin materinya kira-kira gampang dimengerti nggak nih teman-teman? Teman-teman bisa isi juga di layarnya.
Terus pertanyaan ketiga juga ada lagi nih soal materi itu dapat dipahami dan dapat diimplementasikan secara langsung. Teman-teman boleh isi. Pertanyaan keempat ada, seberapa mungkin seller akan datang ke webinar TikTok Shop berikutnya? Seberapa memuaskan sesi webinar hari ini, teman-teman bisa isi juga topik yang ingin dibahas. Nah, ini teman-teman bisa pilih kira-kira minggu-minggu depan, teman-teman ingin bahas apa sih webinarnya supaya topik kita itu juga lebih variatif nih dan bisa menjawab kebutuhan seller lebih banyak, teman-teman. Dan pertanyaan ketujuh ada hal yang perlu dipertahankan dari webinar TikTok Shop hari ini. Oke, teman-teman isi ya kira-kira yang bagus dari webinar kita itu apa, teman-teman. Dan yang perlu ditingkatkan itu apa, teman-teman bisa jawab di pertanyaan ke-8. Mau kasih waktu beberapa detik lagi buat teman-teman di sini. Isi survei webinar kita pada hari ini. Kak Ahmad lagi di studio ya, Kak Ahmad ya? Iya, sekarang lagi di studio. Wah, di luar. Untung internetnya aman ya, Kak. Oke, ini udah berapa nih? Ada 38 peserta yang udah menjawab. Oke deh, kita mungkin sambil cicil-cicil Q&A-nya ya, Kak Ahmad. Oke, boleh. Jadi tadi waktu awal-awal webinarnya mulai, ada kayak beberapa seller yang tanya, kalau misalnya beli followers itu boleh nggak ya Kak Ahmad untuk memenuhi persyaratan 10.000 followers untuk bisa akses OBS, Kak Ahmad? Oke, kalau misalkan untuk beli followers, saya tidak menyarankan ya teman-teman gitu, karena ya buat apa? Kalau misalkan gini ya, karena banyak juga kan kayak persyaratan OBS berat banget sih gitu, kayak kok harus 10.000, harus minta ATM linknya, terus kayak prosesnya lama banget. Tapi teman-teman juga ada alternatifnya loh gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat ketika mau live di HP, ada namanya TikTok Live Studio. Nah, itu kurang lebih sama nih, dan yang bikin itu dari TikTok sendiri gitu. Nanti kita jelasin juga sih, tapi kalau misalkan untuk sekarang mungkin waktunya agak akan cukup. Nanti mungkin saya buat video tutorial mengenai TikTok Live Studio di YouTube channel TikTok Shop gitu. Kayak gitu. Beda materi lagi kayak. Ini ya, Kak, kalau misalkan beli followers jangan dulu deh gitu, karena kalau misalkan buat ini doang tuh sayang banget gitu. Mending soalnya nggak pengaruh juga ke jualan. Betul. Nanti malah kena pelanggaran ya kayak. Iya, takutnya kena pelanggaran. Yes. Jadi jawabannya gitu. Jangan ya teman-teman buat ya disarankan tidak sih. Hindari. Ya, tidak pengaruh tuh ke engagementnya kata Kak Latifah tuh. Betul. Oke, ini pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari kok anonimus namanya. Ini pertanyaan jadi soal persyaratan untuk OBS itu apa ya? Mungkin perlu diulang lagi nih Kak buat persyaratan OBS. Saya ulangi lagi. Untuk persyaratan menggunakan OBS itu pertama followersnya minimal 10.000. 10.000 followers. Kemudian belum pernah mendapatkan pelanggaran selama 30 hari terakhir. Jadi sebulan terakhir itu nggak ada penalti, nggak ada pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan live streaming. Nggak ada. Gitu. Terus yang ketiga, ini harus menghubungi tim TikTok Shop gitu. Teman-teman bisa, kalau misalkan udah gabung TikTok Hood, teman-teman bisa minta bantuan dari tim di sana untuk mengajukan penggunaan OBS, atau kalau yang udah punya AM, teman-teman bisa minta AM-nya untuk membantu mendaftarkan penggunaan OBS ini. Kayak gitu. Oke, Kak Ahmad. Jadi kalau misalnya memang perlu kayak kalau misalnya tokonya teman-teman belum punya AM juga, teman-teman bisa langsung juga lewat TikTok ya, Kak Ahmad ya? Iya, betul. Di situ bakal dibantu buat diekskalasiin permintaannya teman-teman ke tim terkait. Betul. Oke, jadi pertanyaan tadi jawabannya Kak Ahmad tadi juga sekalian udah jawab pertanyaan dari Kak Taufan. Jadi kalau misalnya melanggar itu nggak bisa pakai OBS ya teman-teman. Apalagi kalau pelanggarannya itu soal live streaming ya teman-teman. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nanan. Perbedaan OBS dan Streamlabs OBS itu apa ya Kak? Oke, saya bandingin 3 aja deh. OBS, Streamlabs, sama TikTok Live Studio. Pertama, OBS yang kita bahas sekarang adalah
dia aplikasi semua pertama persamaannya sama-sama aplikasi studio virtual. Bedanya adalah kalau OBS ini dia gratisan dan dia open source gitu. Gratisan jadi semua orang bisa pakai. Gratis. Kedua, kalau Streamlabs sebenarnya dia berbayar tapi ada juga yang versi gratisnya. Fiturnya lebih lengkap untuk Streamlabs ini gitu. Karena teman-teman bisa paket beberapa tema gitu. Dan itu sebenarnya ada yang gratisnya gitu. Cuman itu kalau misalkan mau dibuka fitur yang lebih banyak lagi, kayak misalkan notifikasi saat ada yang nge-follow atau misalkan ada yang ngasih stiker atau apa gitu, itu perlu dibuka lagi fiturnya, di mana itu Streamlabs itu berbayar, harus berlangganan, biasanya per tahun sih setahu saya gitu. Terus yang ketiga, kalau TikTok Live Studio ini sama fungsinya kayak OBS dengan Streamlabs, cuman ini yang bikin TikTok sendiri nih teman-teman. Nah, dan untuk fiturnya sendiri udah disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ketika melakukan live di TikTok gitu. Dan tampilannya juga lebih sederhana sih. Gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan bedanya sih ya itu, pertama secara fiturnya mungkin sama-sama aja, cuman yang bikinnya aja beda gitu. Terus kayak kalau Streamlabs berbayar, ada yang versi berbayarnya. Kalau TikTok ya yang bikin TikTok gitu. Jadi ya kalau misalkan itu lebih aman ya yang bikin dari TikTok sendiri gitu. Karena kan udah nyambung ke aplikasi TikToknya. Kayak gitu. Betul. Terus juga aku kalau nggak salah, kalau misalnya Streamlabs itu jauh lebih berat ya Kak Ahmad ya daripada OBS biasa. Jadi saranku kalau misalnya teman-teman mau pakai software broadcasting bisa pakai OBS aja sih. Kan juga udah diajarin tuh barusan. Kalau misalnya Streamlabs kan nanti teman-teman belajar lagi malahan. Kan beda UI-nya tuh. Iya. Paling ya lebih ke tampilannya aja beda. Iya, tampilannya beda. Terus kalau misalkan untuk TikTok Live Studio ini syaratnya lebih gampang lagi sih teman-teman. Saya kasih tahu, untuk menggunakan TikTok Live Studio itu minimal followersnya 2.000. Terus belum melakukan pelanggaran selama 1 bulan terakhir, terutama yang berkaitan dengan live streaming, sama lah gitu, gak ada pelanggaran sebulan terakhir. Terus teman-teman sudah pernah melakukan live selama 2 kali, minimal setiap live-nya itu 25 menit. Nah, terus yang ketiga adalah umur akunnya teman-teman itu minimal 1 bulan. Jadi kalau misalkan yang baru bikin, terus kayak udah nyobain live beberapa kali, biasanya udah kebuka nih si fitur live studio ini. Cuman untuk TikTok Live Studio ini cuma baru bisa dipakai di Windows aja teman-teman. Kalau yang laptopnya MacBook atau misalkan PC-nya MacBook gitu, Apple gitu, itu belum bisa teman-teman. Cuma bisa di Windows aja, kayak gitu. Oke, thank you Kak Ahmad. Selanjutnya pertanyaan ada dari Kak Sweetie sama Kak Karisa. Ini pertanyaan mirip-mirip sih. Jadi soal ini udah ngajuin fitur OBS tapi kok belum dapat nih sampai sekarang. Jadi kalau misalnya jawabannya dari pertanyaan itu mungkin bisa langsung ke TikTok juga ya, supaya nanti bisa dibantu langsung. Iya, bisa. Jadi teman-teman bisa kontak tim TikTok Hood atau teman-teman bisa periksa apakah masih ada pelanggaran atau misalkan ada beberapa pelanggaran yang belum kita sadari gitu. Bisa dicek juga sih itunya sih Kak. Jadi kayak kalau misalkan udah followers udah lebih dari 10K, luar biasa gitu. Penjualan udah jutaan, wah Masya Allah sih itu. Tapi bisa dicek juga sih Kak, apakah ada pelanggaran atau poin penalti yang masuk selama 30 hari terakhir. Mungkin itu juga salah satu yang bikin terlambat dibukanya si fitur ini. Atau teman-teman bisa cek bisa hubungi tim task force dari TikTok Food juga. Yes, betul banget Kak Ahmad. Terus ada dari Kak Yasri ini ditanya nih, kira-kira kalau habis kita minta pengajuan buat aplikasi OBS itu kira-kira prosesnya berapa hari ya Kak Ahmad? Untuk pengajuan penggunaan OBS ini biasanya sih ya teman-teman itu 7 hari kerja ya gitu untuk pengajuannya. Karena sekarang udah mulai banyak nih seller-seller yang sudah berkembang pesat nih gitu, yang followersnya banyak banget gitu. Kayak gitu. Ini antri ya Kak ya Mas ya. Mengantri juga sih teman-teman.
Oke, terus aku coba scroll pertanyaan lagi ya. Wah ini malah ketemu seller curhat nih. Kepengen deh pakai kayak gitu, tapi apa daya penonton hanya hitungan jari. Nggak Ini, apa-apa Kak, kalau misalkan penonton cuma satu dua, saya juga di awal kayak gitu. iya betul. Penonton cuma 2 orang gitu. Jadi gabung aja ke webinar kita sama bootcamp supaya bisa ningkatin view sama Ya, followers juga kan boleh ya. juga ikutan Heeh, bootcamp. setiap hari kok. Apa lagi ya? Ini nih ada dari Kak Nindi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak Ahmad ya. Oke. Kak ini kan kalau pakai OBS kan ikut kameranya ada di laptop. Nah ini gimana sih caranya supaya bisa diganti jadi modenya jadi portrait gitu Kak? Oke. Mm-mm. Tadi kan tadi sempat dibahas juga gimana caranya tampilannya dari landscape menjadi portrait ya, teman-teman. Oke, saya coba praktekin lagi. Praktek lagi, mantap. Gadeng, atau enggak kita lihat di deck aja deh. Sebentar. Oke, caranya nih teman-teman, kayak mengubah tampilan ketika kita apa ya namanya? Ini udah share screen belum? Belum keluar Ya. Kak. Wait. Saya share screen lagi. Nah kan kita perlu banget nih kayak untuk mengubah tampilannya ya di OBS ini dari landscape ke ke portrait. Teman-teman bisa pertama screenshot ini dulu ya gitu. Jadi teman-teman atur di pengaturan OBS-nya si resolusinya dibalikin. Yang asalnya 1920 kali 1080 dibalik jadi 1080-nya yang di depan ke 1920 gitu. Nah, caranya wait. Nah, masuk ke pengaturan nih, teman-teman. Baru nanti masuk ke pengaturan video. Di mana di sini ada tulisan resolusi dasar, kanvas sama resolusi output. Nah, teman-teman ubah ukurannya ke segini. Dibalikin yang asalnya 1920 kali 1080 dibalik menjadi 1080 kali 1920. Bisa di screenshot juga ya Kak ya, ini untuk ini. Kurang lebih begitu. Jadi nanti si tampilannya gak akan kotak hitamnya itu gak akan manjang ke sini, tapi ngepotret gini. Jadinya lebih persegi panjangnya ngadepnya potret ya teman. Jadi tinggal dibalik aja sih di pengaturan videonya. Kayak yes. Sesimpel dibalik itu aja doang ya Kak Iwan? Iya, betul. Oke, karena waktu sekarang udah jam 3 dan tadi ada pertanyaan terakhir dari yang akan kita jawab. Aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman di sini, buat kalau misalnya besok, setiap hari kita bakal ada webinar, jadi aku kirim lagi nih untuk link daftarnya di chat, teman-teman bisa daftar. Jadi sekian webinar kita pada siang hari ini. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah luangin waktunya buat hadir pada hari ini. Terima kasih juga buat Kak Ahmad udah bawain materi dan jawab pertanyaan. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Dadah.